Ini pengajar diundang juga kan Pak ya? Nggih, Banten. Pengajar juga. Karena menyampaikan mekanisme nanti. Belum gabung ini pengajarnya. Tes. Tes, tes. 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 Pak Radika. Masuk ngono. Bahasa Jawa ini kalau mau marketing sing menaken sing alus. Oh.
Assalamualaikum Bapak Ibu dan teman-teman rekan dari FGA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya kita pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam Zoom meeting pembukaan Fresh Graduate Academy Mitra Kampus Universitas Jember tahun 2023. Pada hari Jumat 7 Juli 2023, saya sebagai MC pada pagi hari ini memandu untuk jalannya acara pada pagi hari ini. Yang pertama, sapaan pembuka oleh saya, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, yaitu menayangkan video DTS Fresh Graduate Academy, kemudian laporan PIC kampus, disusul sambutan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, dilanjut pengenalan kru dan tim pengajar, dan paparan mekanisme jadwal dan aturan pelatihan yang dipandu oleh masing-masing koordinator tema. Memasuki acara pertama yaitu lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh operator. Selesai. Selanjutnya yaitu tayangan video DTS FGA Jago Digital yang dipandu oleh operator. Indonesia harus kuat bersatu.
menghadapi dunia yang sedang berubah. Zaman telah berganti dari serba analog menjadi serba digital. Pemuda menjadi yang terdepan dalam menemukan cara-cara baru yang inovatif. Pemuda adalah pemimpin perubahan, pemimpin di era digital. Itu tadi tayangan video dari Fresh Graduate Academy. Selanjutnya yaitu laporan PIC kampus dari Universitas Jember kepada Bapak Januar Adiputra, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kita hari ini bisa berkumpul bersama meskipun secara daring untuk melaksanakan sesi onboarding FGA 2023 dengan Mitra Universitas Jember. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Profesor Antonius Cahya Brandoko. Kemudian yang saya hormati tim pengajar kelas tema CCNA, ada Pak Yuda, ada Budia, ada Pak Diksi. Kemudian yang saya hormati juga tim kepanitiaan FGA 2023 Mitra Universitas Jember, dan yang saya banggakan teman-teman peserta FGA tema CCNA Mitra Universitas Jember. Laporan FGA pada tahun 2023 ini, jadi pelaksanaan FGA 2023 ini secara teknis sama dengan pelaksanaan FGA 2022, di mana kegiatan dilaksanakan secara daring, namun ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan jumlah kelas
yang awalnya di tahun 2022 kita mendapatkan banyak tema, yang di mana di tahun 2023 ini kita hanya mendapatkan satu tema dengan maksimal kuota peserta adalah 30 peserta. Dari proses penjaringan peserta yang dilakukan dari awal pendaftaran, terdaftar 75 orang mendaftar pada kelas CCNA tema CCNA di Universitas Jember, kemudian terseleksi sebanyak 30 orang peserta yang akan mengikuti sampai akhir. Kemudian tim pengajar ada beberapa orang yang kami siapkan yang sesuai dengan TOT yang sudah dilaksanakan oleh Kominfo, ya ini ada Budia, Pak Yuda, dan Pak Diksi. Kemudian ada admin kelas yaitu Pak Alif. Nah, nanti lebih lengkapnya akan ada sesi tersendiri oleh saya yang akan menyampaikan siapa saja tim kepanitiaan dan perkenalan singkat tentang Universitas Jember dan Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin itu saja untuk menghemat waktu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Januar Adi terkait laporannya. Selanjutnya yaitu sambutan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember kepada Profesor Dr. Andes Antonius Cahya Prihandoko, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Ayu. Selamat pagi, damai sejahtera untuk kita semuanya, dan yang terhormat Pak Januar Adi selaku PIC Kampus untuk FWA 2023. Teman-teman panitia, kemudian dan segenap teman-teman dari tim pengajar, dan kemudian yang saya hormati juga para peserta FGA 2023 pada tema CCNA. Nah, ya tadi sudah diungkapkan oleh Pak Januar Adi selaku PIC, memang untuk tahun ini skemanya itu berubah ya, jadi tidak tersentralisasi seperti yang tempo hari kita mendapatkan kuota yang begitu banyak, ada 6 tema dengan 7 kelas ya. Dari tahun ini kita hanya 1 kelas karena ini memang didesentralisasi ke provinsi ya, sehingga provinsi juga harus berbagi ke kampus-kampus. Tapi harapannya dengan kondisi seperti ini tidak berubah semangat dari teman-teman peserta, tetap akhirnya konsentrasi ya, jadi dikonsentrasikan setiap tema yang ada. Kalau NET itu temanya adalah CCNA Network Engineering, kemudian di kampus lain juga punya tema yang lain ya, sehingga akan terkonsentrasi pada satu tempat begitu. Nah, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya di pelaksanaan fresh graduate ini, Fresh Graduate Academy ini dari evaluasi tahun ke tahun, gitu. Kuota semakin ditambah ya, kemudian ada evaluasi gitu ya. Jadi harapannya apa yang terjadi di tahun sebelumnya itu tidak terjadi lagi, terutama dalam keaktifan dari peserta gitu. Jadi karena dievaluasi ini, jadi kalau awalnya misalkan 25, nah sampai akhir juga tetap 25 ini. Jadi karena ini diselenggarakan secara online, sehingga ini ada juga kendala ya. Jadi interaksi antara pengajar dengan peserta, kemudian tidak berada dalam satu ruangan yang sama secara fisik ini, tetapi hanya secara virtual gitu ya ini, sehingga tingkat kehadirannya pun juga bervariasi. Tapi harapannya dengan terkonsentrasi seperti ini, nanti di Jember itu menyelenggarakan yang satu tema CCNA, teman-teman peserta tetap intens ya dalam kurang lebih 2 bulan ya. Jadi 2 bulan pelaksanaan ini bisa pelaksanaan pelatihan ini teman-teman selalu aktif setiap hari, sehingga nanti akan
namanya dievaluasi baik ya oleh Kominfo begitu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi penyelenggaraan Prasejarah kami ini memberikan suatu tambahan pengetahuan, keterampilan bagi teman-teman peserta untuk siap menghadapi tantangan, siap menghadapi apa yang kebutuhan akan tenaga-tenaga atau talent-talent digital di dunia kerja gitu ya, sehingga dengan demikian akan semakin banyak. Jadi kenapa FGA ini, latar belakang FGA ini diselenggarakan oleh Kominfo ya, karena memang dari tahun ke tahun kebutuhan akan talent-talent digital ini akan semakin meningkat ya, karena dalam era digitalisasi ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang kemudian dialihkan ke sesi digital begitu ya, sehingga dibutuhkan talent-talent digital. Ya setiap tahun itu ya kurang lebih meningkat penyerapannya itu, jadi pemenuhan akan kebutuhan. Tapi sampai sekarang pun juga kebutuhan akan talent-talent digital itu masih sangat tinggi. Jadi masih banyak posisi yang belum terisi. Sehingga dengan demikian harapannya dengan tambahan ini, terutama di bidang CCNA Network Engineer, itu teman-teman akan semakin meningkat kemampuan dan keterampilannya, pengetahuan dan keterampilannya untuk bisa nanti menjawab tantangan dan mengisi pos-pos yang dibutuhkan untuk talent-talent digital yang sesuai. Saya kira itu, dan saya ucapkan sekali lagi appreciate, terima kasih kepada Pak Januar Adi dan teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan sebagai tim di Universitas Jember yang dipercaya untuk menyelenggarakan tema ini. Mudah-mudahan apa yang teman-teman kerjakan ini akan berjalan dengan lancar sampai akhir, ya, sehingga dan juga ini apa yang menjadi pekerjaan kita ini akan menjadi manfaat bagi teman-teman peserta khususnya untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka yang menjadi harapan pemerintah gitu ya. Dan saya kurang tahu yang sekarang, tapi yang jelas ini pasti alumni dari FGA ini diharapkan nanti juga terus akan ini ya, mengisi kuesioner, kemudian akan tracknya itu bisa ditelusuri oleh Kominfo ini, sehingga akhirnya akan punya gambaran teman-teman yang alumni dari FGA tadi ini nantinya apakah sudah bekerja ataukah sudah atau melanjutkan studinya atau bidang-bidang yang lainnya itu, sehingga nanti kita akan memiliki data informasi sehingga untuk mengukur tingkat keberhasilan dari program ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mohon berkat Tuhan yang Maha Kasih, maka kegiatan FGA Fresh Graduate Academy di Universitas Jember ini dengan resmi kita nyatakan dimulai. Terima kasih, dan waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Mbak Ayu. Terima kasih Pak Anton atas sambutan pembukaan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu pengenalan kru dan tim pengajar Fresh Graduate Academy tahun 2023 yang dipandu oleh PIC Kampus. Kepada Bapak Januar Adi, dipersilahkan. Siap, terima kasih Mbak Ayu. Mohon izin share screen. Pak, sudah muncul ya, Mbak Ayu? Sudah, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat untuk teman-teman peserta FGA tahun 2023 Mitra Universitas Jember. Hari ini saya coba sampaikan dan perkenalkan tim kepanitiaan beserta tim pengajar, di mana tim-tim inilah yang akan berinteraksi langsung dengan teman-teman selama kegiatan FGA 2023. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Januar Adi Putra. Kebetulan saya adalah PIC dari FGA 2023 Mitra Universitas Jember. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa sebenarnya FGA ini
bukan program yang baru. FGA ini adalah program yang diinisiasi oleh Kominfo dan bekerja sama dengan mitra-mitra universitas. Dan kebetulan Universitas Jember adalah pelaksana atau mitra FGA dari 2023. Kami menyelenggarakan FGA sudah sejak tahun 2020 sehingga penyelenggaraan FGA di 2023 ini adalah sebenarnya yang tahun keempat begitu. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman peserta FGA 2023 yang berasal dari luar Universitas Jember, kemudian mungkin dari universitas lain gitu, mungkin sedikit selayang pandang tentang Universitas Jember. Teman-teman mungkin belum mengetahui sebenarnya Universitas Jember di mana mungkin gitu ya. Atau mungkin kemarin memilih program FGA karena mitra yang lain sudah penuh sehingga yang tersisa Universitas Jember, sehingga belum kenal sebenarnya Universitas Jember itu universitas ada di mana. Nah, baik, jadi teman-teman peserta kelas FGA CCNA 2023, jadi Universitas Jember ini adalah Universitas Perguruan Tinggi Negeri yang kami ini terletak di Kabupaten Jember sesuai dengan nama universitas kami, dan kami Universitas Jember ini disingkat sebagai UNED gitu ya. Kami berada di Provinsi Jawa Timur dan saat ini kami sama dengan universitas yang lain, yaitu kami menyelenggarakan program pendidikan mulai dari vokasi D3, sarjana, pasca sarjana S2 dan S3 yang tersebar di 15 fakultas. Nah, kebetulan untuk FGA 2023 ini secara teknis itu dikelola oleh salah satu fakultas dari 15 fakultas di Universitas Jember, yaitu adalah Fakultas Ilmu Komputer. Sehingga tadi teman-teman sudah menyaksikan ada Bapak Dekan kami, yaitu Profesor Antonius, yaitu merupakan Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian nanti ada tim kepanitiaan dan tim pengajar yang semuanya adalah berasal dari Fakultas Ilmu Komputer. Sehingga mungkin ini menjadi pengalaman bagi teman-teman juga untuk mungkin merasakan bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran di fakultas bersama dengan Fakultas Ilmu Komputer begitu. Nah, sedikit pengenalan juga tentang Fakultas Ilmu Komputer. Kami adalah fakultas terakhir, fakultas termuda di Universitas Jember, dan kami saat ini sudah memiliki 3 program studi, yaitu yang pertama adalah program studi Sistem Informasi, yang kedua adalah program studi Teknologi Informasi, dan yang terbaru adalah program studi Informatika. Nah, ini gambar dari gedung kami begitu ya. Mungkin jika ada kesempatan monggo teman-teman peserta bisa hadir gitu ya. Kalau sedang berkegiatan di Jember atau ada mungkin liburan di Jember, mungkin monggo bisa hadir dan kami feel free untuk menyambut teman-teman untuk berkegiatan di Fakultas Ilmu Komputer. FGA UNED 2023 ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman peserta, bahwa FGA ini merupakan tahun keempat kami menjadi mitra Kominfo untuk menyelenggarakan dan mengelola secara teknis penyelenggaraan FGA 2023. Nah, seperti yang disampaikan Bapak Dekan tadi, karena ada beberapa hal dari Kominfo, yaitu ya, yang satu dua lain hal, sehingga menyebabkan penurunan kelas begitu, karena yang awalnya sentralisasi di Kominfo sekarang dilaksanakan di tahun 2023 ini dilaksanakan secara desentralisasi, yaitu kami langsung berkontak langsung dengan balai, akhirnya Balai Surabaya dalam hal ini. Jadi tidak lagi dengan kontak langsung dengan Kominfo, tetapi di tahun 2023 ini seluruh mitra FGA 2023 itu koneksinya dengan balai. Nah, kebetulan untuk UNED, Universitas Jember, itu kita mendapatkan koneksi dengan Balai Mitra Kominfo Surabaya. Nah, untuk tahun 2023 ini tema yang kita dapatkan hanya 1 dan 1 kelas, namun jumlah pesertanya ditambahkan, yang sebelumnya 25 orang, sekarang menjadi 30 orang. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa setiap satu tema itu
dibatasi pendaftarnya kurang lebih sekitar 75 kemarin saya lihat di platform. Ketika 75 dia akan dibuka di mitra yang lain gitu. Nah, alhamdulillah untuk FGA Mitra UNED 2023 dengan tema CCNA itu kemarin pendaftarnya penuh yaitu 75, bahkan kita termasuk yang pertama kali penuh gitu. Jadi di samping universitas-universitas yang lain, tema CCNA di FGA UNED 2023 itu pertama kali penuh, pendaftarnya 75. Dari 75 dilakukan seleksi mulai dari seleksi administrasi sampai seleksi substansi sehingga didapatkan peserta sejumlah 30 orang. Nah, sehingga teman-teman di sini merupakan peserta-peserta pilihan yang eligible sesuai dengan hasil seleksi. Sehingga kami ucapkan selamat dan selamat bergabung dan menempuh pembelajaran bersama Universitas Jember di FGA 2023 dengan tema CCNA Network Engineer. Selanjutnya mungkin pelaksanaan FGA UNED 2023 ini tidak jauh berbeda secara teknis dengan FGA 2022, di mana ada pun aktivitas yang akan teman-teman lakukan. Yang pertama adalah self-paced, belajar mandiri melalui LMS yang sudah disiapkan oleh Kominfo. Yang kedua adalah live session atau webinar, sesi tatap muka bersama dengan pengajar dari masing-masing tema. Dalam hal ini adalah pengajar dari fakultas kami, yaitu Fakultas Ilmu Komputer. Yang ketiga ada hands-on lab-nya, teman-teman akan mengerjakan proyek, nanti dipandu oleh tim pengajar, kemudian yang terakhir ada evaluasi. Sama dengan di tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan pelatihan FGA ini masih tetap full dilakukan secara daring atau online, berbeda dengan informasi yang sebelumnya dicanangkan pada tahun lalu 2023, 2022 gitu ya. Bahwa sebenarnya tahun 2023 ini direncanakan pelaksanaannya hybrid atau full offline. Namun ternyata karena satu dan dua hal lain yang saya sebutkan tadi di Kominfo, maka menyebabkan pelaksanaan terpaksa dilaksanakan secara daring. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan dan memperkenalkan kepanitiaan FGA 2023 untuk Mitra UNED Universitas Jember. Yang pertama ada ketua, yaitu saya sendiri, nama saya Januar Adi Putra. Kemudian ada sekretaris, yaitu Pak Yuda Alif Aulia. Halo Pak Yuda, mungkin kalau lagi di depan kamera bisa say hi. Ya, selamat pagi Pak Januar, adik-adik sekalian. Mohon maaf ya, saya ada kendala sedikit teknis di kamera. Nanti kita berjumpa di pengajaran CCNA ya. Siap, terima kasih Pak Yuda. Nah, kemudian ada anggota kami terdiri dari 4 orang terkait dengan kepanitiaan. Yang pertama ada Mbak Ayu, nanti sudah kenal ya, sudah dari Mbak Ayu ini memang spesialis MC. Stay hi dulu dong Mbak Ayu. Ya, terima kasih Pak Januar Adi. Kemudian ada Pak Radika Baskara, beliau ini yang menjadi operator yang tadi membantu dalam pelaksanaan ini, memutarkan lagu kebangsaan Indonesia, kemudian tadi memutarkan video. Halo Mas Dika. Oh, sedang tidak di depan kamera sepertinya. Mungkin beliaunya lagi ada kegiatan juga. Oh, ini ya lagi di chat mungkin. Kemudian jaga ujian. Sedang jaga ujian. Ada Bu Sapta Wijarti atau biasa dipanggil Bu Fitri nggih. Halo Bu Fitri. Bu Fitri sepertinya lagi jaga ujian juga. Kemudian ada juga sama Bu Fitri ini akan menjadi tim pengelola bagian keuangan bersama dengan Mas Imam. Nah, halo Mas Imam. Selamat pagi Mas Januar. Selamat pagi Bu Fitri. Ada Mas Imam juga. Selamat pagi Mas Imam.
Halo, selamat pagi. Selamat bergabung untuk calon-calon peserta di FGA batch keempat 2023 di Fasilkom. Selamat semangat dan tetap semangat. Terima kasih Mas Imam. Nah, kemudian saya spill sedikit terkait dengan tim pengajar dan admin kelasnya. Nah, nanti mungkin lebih lengkapnya berkaitan dengan mekanisme, kemudian jadwal, teman-teman semua akan selalu berhubungan dengan tim pengajar dan admin kelas, sehingga nanti teman-teman juga sudah tergabung dengan grup WA ya, grup WA CCNA. Nah, silahkan nanti jika ada pertanyaan, kemudian ada butuh bantuan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, nah menghubungi dari tim pengajar dan admin kelas. Yang pertama di sini ada Pak Yuda tadi ya, sudah kita kenalkan. Kemudian ada Bu Diah Ayu Retnani. Nah, beliau ini juga menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Komputer. Halo Bu Diah, selamat pagi. Halo, Ya. selamat datang teman-teman. Siap, terima kasih Bu Diah atas waktunya. Kemudian ada Pak Diksi, Media Firmansyah Komemkom. Halo Pak Diksi, selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Ya. Kemudian juga ada admin kelas dari tema CCNA. Di sini ada Mas Alif Abdul Dohir. Beliau nanti yang akan berurusan dengan teman-teman berkaitan dengan record pembelajaran, kemudian materi, kemudian berkaitan dengan absensi, rekap absensi. Nah, beliau ini yang akan berurusan langsung dengan teman-teman. Selamat pagi Mas Alif. Bagaimana kabarnya? Ada nggak ya nih Mas Alif? Sepertinya kalau suaranya nggak keluar. Nggak keluar ya suaranya ya. Mic-nya bermasalah ya. Siap. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sesi perkenalan awal. Cek. Itu. Mas Alif, halo. Bisa masuk, Mas Alif? Nggak bisa ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di grup WA ya, karena beliaunya sudah juga tergabung di grup WA bersama saya. Mungkin nanti akan ada juga tim pengajar yang akan join juga di grup WA tadi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan dan selayang pandang dari September. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ayu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Januar Adi terkait perkenalannya tadi ke semua kru dan tim pengajar dari Fresh Graduate Academy tahun 2023. Selanjutnya yaitu paparan mekanisme, jadwal, dan aturan pelatihan yang dipandu oleh masing-masing koordinator tema. Untuk yang pertama mungkin siapa dulu, apa Bapak Diksi, Pak Yuda, atau Bu Diah? Saya Mbak Ayu. Oke, dari Pak Yuda dulu, disilahkan Pak Yuda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi selamat ya. Jadi adik-adik sudah terpilih dari yang baik ya, yang terbaik dari yang baik ya, begitu ya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit teknis. Jadi seperti apa pelaksanaan ya program Fresh Graduate Academy untuk tema CCNA Network Engineer tahun 2023 gitu ya. Yang perlu adik-adik perhatikan yang pertama sebelum saya menjelaskan lebih teknis yaitu timeline-nya ya adik-adik ya. Jadi tanggal pendaftaran ini adik-adik sudah lampaui ya, sudah lakukan sampai ada pengumuman ya. Lalu tanggal pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan ini gongnya untuk mitra Universitas Jember dimulai dari hari ini sampai 8 minggu ke depan ya adik-adik. Nanti secara detail mekanisme silabus dan timeline-nya gitu ya akan ada saya jelaskan di belakang nanti ya. Jadi ini adalah informasi pelatihan yang adik-adik harus ketahui ya.
Untuk pengajar ada 3 orang, adik-adik sekalian, ya saya ya, Yuda Alif Aulia. Mohon maaf ini sekali lagi terkendala oleh kamera ya. Insya Allah nanti kita akan lebih banyak bertatap muka di kegiatan Fresh Graduate Academy-nya. Lalu yang kedua yaitu Budia tadi ya, Budia Ayu Retnani dan Pak Diksi Media ya. Jadi itu adalah pengenalan pengajar. Ya saya rasa tadi sudah perkenalan ya. Nanti bisa lebih mengetahui ya, lebih kenal nanti selama pelaksanaan ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Januar tadi, adik-adik, aktivitas pelatihan di CCNA 2023 itu ada beberapa aktivitas ya. Jadi bukan hanya live session yang dilakukan seperti halnya Zoom seperti sekarang ya, tapi ada online self-paced learning ya. Jadi adik-adik mengerjakan gitu ya semacam tugas gitu ya secara individu gitu ya. Lalu itu akan ada bobotnya juga gitu ya. Akan dihitung juga sebagai jamnya juga, jam pelaksanaan di FGA. Lalu ada live session ya, seperti saat ini, nanti akan ada jadwalnya adik-adik ya, sudah kami buatkan, mekanismenya akan menyesuaikan jam masing-masing pengampu ya, jadi ada 3 dosen gitu ya, misalkan nanti Pak Yuda bisanya jam 8, Pak Diksi jam sekian mulainya gitu, nanti menyesuaikan kondisi di pengampu ya, atau pengajar nanti. Lalu ada hands-on labs ya, adik-adik, praktikum. Jadi untuk tema CCNA itu praktikumnya, praktikumnya melalui lab ya. Itu bisa diakses langsung di Netakat ya. Nanti di akhir saya tunjukkan juga seperti apa platformnya gitu ya. Adik-adik bisa masuk ke netakat.com ya. Nah, di situ akan ada hands-on lab nanti yang bisa adik-adik ambil gitu ya setiap materi. Jadi ada beberapa modul materi yang memiliki beberapa lab gitu ya, beberapa praktik gitu ya. Selanjutnya kita adik-adik sudah tergabung di grup kelas, baik di Telegram, baik di WhatsApp grup sampai ke Discord ya. Jadi di Discord ini lebih umum ya. Jadi sampai seluruh mitra ya. Jadi semua mahasiswa maupun adik-adik sekalian ya. Karena ini fokusnya juga bukan hanya mahasiswa ya, berarti ada yang sudah lulus, itu juga bisa saling bertukar informasi di grup Discord itu. Dan yang kelima adalah evaluasi atau ujian adik-adik. Jadi secara umum gitu ya, adik-adik nanti harus menyelesaikan ujian gitu ya. Ada ujian yang harus adik-adik tempuh gitu ya, dan ada batas minimalnya ya, sehingga adik-adik dapat dinyatakan lulus dalam proses pelatihan CCNA 2023 gitu ya. Dan yang tidak kalah penting ini yang nomor 6 ya, mungkin ada dan sebagian dari adik-adik sekalian yang mengikuti kegiatan ini karena menginginkan ini ya sertifikasi profesional ya dari Cisco ya kalau dalam hal ini ya, karena mitra Global Tech-nya untuk tema CCNA adalah Cisco ya. Jadi nanti sertifikasinya adalah CCNA. Oke, ini adik-adik ya tampilan LMS-nya. Jadi kalau adik-adik membuka e-learning gitu ya, Cisco dapat diakses di netakat.com. Nanti adik-adik dapat melihat ya, contohnya seperti ini yang sebelah kiri gitu ya. Misalkan ini Introduction to Network ya. Ini adalah satu bundling modul ya, modul course pertama ya di tema CCNA. Ada 3 modul course, jadi ada Introduction to Network, ada SRWE, dan ada ENSA gitu ya. Nanti akan kami buatkan kelas yang baru gitu ya, secara teknis nanti adik-adik mengumpulkan file Excel begitu ya, yang berisi ini ya, email ya. Tapi kalau sudah ada nanti kita tinggal ekstrak saja dari absensi adik-adik sekalian ya, mungkin begitu. Saya lanjutkan ya, adik-adik, komponen pelatihan dan penilaian ya. Jadi yang harus diperhatikan oleh adik-adik adalah metode pembelajarannya. Jadi pelaksanaan pelatihan itu begitu ya dilakukan secara online. Tadi Pak Januar juga sudah sampaikan secara detail. Jadi ada video conference yang difasilitasi pengajar. Jam pelajaran ya, kita jumlahnya 210 jam pelajaran. Jadi mohon maaf ya, jam pelatihan ya, bukan pelajaran ya. Jam pelatihan itu ada 210, itu meliputi proses yang tadi ya, secara video conference maupun self-paced maupun
evaluasi yang adik-adik ambil ya, itu ada bobotnya. Jadi bukan semuanya 210 ini video begitu ya. Nah, ketentuannya jumlah live session itu maksimal ya 40% dari jumlah seluruh jam pelajaran pelatihan gitu ya. Jadi 1 jam pelajaran intinya adalah 45 menit begitu saja ya. Nah, ini LMS, adik-adik bisa cek di Netakat ya. Penilaian begitu adik-adik. Jadi penilaian bukan hanya ada satu di akhir saja, tetapi nanti akan ada semacam kuis latihan gitu ya dan skill based assessment sampai ke final test gitu ya. Oke, ini harapannya juga adik-adik mampu melewati passing grade ya sehingga dinyatakan lulus gitu ya. Ini adik-adik silabus pelatihan CCNA Network Engineer. Jadi kami harapkan saya mewakili pengajar ya, mengharapkan adik-adik sudah membaca secara detail ya silabus ini bisa diakses di silabus CCNA 2023 ya. Linknya di sini atau nanti adik-adik juga kalau tergabung di grup ya sudah ada di sana gitu ya. Yang perlu adik-adik perhatikan tadi ya durasi pelatihan kita 8 minggu. Jadi startnya gitu ya setelah onboarding ini nanti menyesuaikan jadwal yang sudah kita buat, kita langsung memulai pelaksanaan pertemuan pertama begitu ya. Deskripsi pelatihan ya mungkin akan saya jelaskan sedikit saja gitu ya. Jadi namanya dari judulnya sudah terlihat ya, dari tema pelatihannya adalah Network Engineer. Jadi harapannya adik-adik setelah mengikuti pelatihan ini, adik-adik mampu merepresentasikan kemampuan yang dibutuhkan oleh Network Engineer begitu ya. Jadi ada beberapa materi ya yang jelas adik-adik harus kuasai ya, mulai IP addressing begitu ya. Ini sampai ke network automation begitu ya. Jadi itu adalah materi-materi yang adik-adik dapatkan selama 8 minggu tadi gitu ya. Saya jelaskan tadi bahwa ada 3 modul besar. Jadi kenapa dipisah 3 begini? Karena terlalu panjang ya. Jadi kalau di Cisco ini banyak ya materinya adik-adik ya. Mungkin daripada sesi pelatihan yang lain, termasuk yang paling banyak dan jam pelatihannya juga yang paling besar, yang paling banyak ya. Jadi dipecah menjadi 3 modul agar adik-adik mampu setiap modul ini memperoleh capaian pembelajaran per masing-masing modul begitu ya. Oke, outputnya begitu ya. Kira-kira setelah mengikuti pelatihan ini apa sih adik-adik yang adik-adik dapatkan ya? Itu adik-adik perlu juga untuk mengetahui, yaitu mampu membuat simulasi jaringan ya sesuai kebutuhan dengan penerapan konsep IP addressing dan routing ya. Yang kedua, adik-adik mampu membedakan dan mengimplementasikan jenis-jenis protokol pada jaringan. Ya. Yang ketiga, peserta memahami tentang desain dan arsitektur hierarchical network. Yang keempat, jadi peserta memahami pentingnya service available pada jaringan. Yang kelima, peserta memahami konsep quality of service pada jaringan. Yang keenam, peserta memahami konsep wireless local area network. Dan yang ketujuh, peserta mampu melakukan konfigurasi router switching. Dan yang kedelapan adalah simulasi sampai ini ya, simulasi keamanan juga pada sebuah network. Kira-kira itu ya adik-adik yang adik-adik akan dapatkan. Tapi secara detail adik-adik bisa baca di silabus CCNA 2023 gitu ya. Oke, ini sudah saya jelaskan, tadi sudah dijelaskan untuk aktivitasnya, tidak perlu saya jelaskan kembali. Jadwal juga sudah saya capture gitu ya. Ini adik-adik, ini adalah silabusnya, ya mohon maaf saya besarkan sedikit ya. Jadi mulai hari pertama gitu ya, sampai 8 minggu ya, jadi satu minggunya itu ada 5 hari pertemuan ya untuk yang conference ya, video conference begitu. Jadi waktunya menyesuaikan jadwal dari Bapak Ibu dosen pengampu ya. Oke, jadi seperti itu adik-adik, yang jelas totalnya adalah 210 JP ya. Oke, ini jadwal adik-adik, ini saya coba sudah rundingkan juga dengan Bapak Ibu pengajar, jadi silakan nanti bisa diakses secara detail di jadwal FIGA CNA 2023 ya. Jadi di situ per minggunya ada 5 kali pertemuan, nanti jamnya menyesuaikan jam pengajar ya. Nanti akan ada informasi di grup ya. Ini akan diupdate oleh dosen pengajar ya untuk jamnya per masing-masing hari ya.
karena mungkin ada agenda yang bersamaan di kampus dan tidak bisa ditinggalkan ya. Mungkin itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu di pelatihan. Sekali lagi, pesan dari Pak Dekan tadi juga luar biasa bahwa harapannya adik-adik bisa aktif ya di kegiatan ini. Jadi aktif di live session gitu ya, aktif juga di waktu diskusi, mungkin di WhatsApp group dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, apa ada perkenalan atau aturan mekanisme oleh Bapak Diksi dan Ibu Dia? Sama Mbak Yu, satu tema. Satu tema. Oke, terima kasih. Itu barusan paparan mekanisme jadwal dan aturan pelatihan yang dipandu oleh Bapak Yuda selaku pengajar dari tema CCNA. Selanjutnya yaitu tanya jawab tentang mekanisme pelatihan. Mungkin ada dari peserta, dari teman-teman yang mau menanyakan terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Yuda tadi, dipersilahkan. Ya, ini dari Mas Mufti Khalil. Mufti tadi, Mbak. Oke, silahkan Mas Mufti Khalil Ramadhani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa nanti selama pelatihan, apakah peserta ini diperbolehkan untuk izin atau tidak mengikuti kegiatan begitu? Dan jika diperbolehkan, mekanismenya bagaimana? Ya, mungkin izin menjawab. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Diksi dan Budia ya, masing-masing dosen. Jadi adik-adik yang perlu adik-adik perhatikan adalah karena ini kegiatannya bukan hanya ini ya video conference saja sebetulnya. Jadi ada mekanisme atau syarat-syarat lain gitu ya untuk penilaian, untuk asesmen nanti. Jadi mulai modul exam gitu ya, keaktifan itu memang ada nilai juga dari pengampu sampai ke final exam. Jadi bila berhalangannya di video conference gitu ya, silahkan nanti izin ke masing-masing pengampu begitu ya. Tapi harapannya adik-adik bisa tetap mengikuti ya, karena di situ jamnya juga tidak lama karena hanya di 3 JP ya per satu pertemuan video conference, ada yang 2, ada yang 3 begitu ya. Kalau untuk yang self based, misalkan adik-adik terlewat masih bisa dikerjakan karena biasanya dibukanya selang waktu tertentu ya, ada selang waktu tertentu, jadi adik-adik menyesuaikan saja dengan kesempatannya, bisa dikerjakan kapan gitu ya. Mungkin Pak Diksi dan Budia ada tambahan? Cukup sih, udah kayaknya itu. Yang jelas, kalau misal, saya lupa, kalau nggak salah itu ada minimum ininya nggak sih? Ada minimum masuknya nggak sih? Ya, jadi di form mereka absen, jadi adik-adik nanti akan ada form absensi begitu adik-adik ya, seperti hari ini. Jadi itu akan menjadi poin juga, menjadi evaluasi juga bagaimana pelaksanaan di live session begitu ya. Jadi ada minimumnya ya. Nanti secara detail berapa itu kita informasikan lagi lah ya. Kita lihat di ininya informasi yang terbaru di yang 2023 begitu Pak Diksi ya. Ya itu yang perlu teman-teman penuhi ya. Kemudian sama ini mungkin yang tadi belum tersampaikan yang sering sekali terjadi hampir setiap tahun itu. Jadi di modul yang sudah disediakan oleh Cisco gitu, karena memang kita pakai modul yang sudah ada itu ada beberapa kuis ya teman-teman, yang itu akan dibuka sesuai dengan periode waktu yang ditentukan gitu. Nah, sebisa mungkin kuis itu jangan sampai terlewat gitu, karena kalau ada satu saja kuis yang teman-teman tidak mengerjakan gitu ya, maka nanti dampaknya adalah teman-teman nggak bisa mengikuti ujian akhirnya atau kita sebut final exam lah gitu ya. Nah, final examnya itu memang secara sistem nggak bisa dibuka gitu, sehingga
harapannya ketika ada pengumuman kuis dikerjakan mulai tanggal sekian sampai jam sekian, maka ya sesegera mungkin itu dikerjakan gitu, karena sering sekali gitu ya, hampir setiap tahun itu mesti molor akhirnya nggak dikerjakan, akhirnya waktu final examnya teman-teman nggak bisa ngikutin tuh karena memang diblok sama platform. Itu kalau dari saya tambahannya itu aja sih Pak Yuda gitu ya, yang sering terjadi. Terima kasih. Mungkin dari Budia, ada tambahan Budia? Atau sudah menjawab, Mas? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Mufti atas pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menanyakan. Silakan teman-teman. Tidak ada. Sudah jelas dan tidak sabar untuk memulai pelatihan gitu ya. Iya, Jadi, sepertinya ya. begitu. Oke. Oke, kalau memang tidak ada mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ketika mulai sesi pelajaran mungkin ya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin sekarang kita bisa foto bersama ya. Mohon ke teman-teman peserta semuanya videonya, kameranya dihidupkan untuk sesi foto bersama. Mungkin bisa dibantu oleh Bapak Radika. Pak Radika. Aris Sutriyono, mungkin kameranya bisa dihidupkan. Muhammad Yusuf. Afifah, Rizkia. Lalu Muhammad Adam, Zufar Bagas, Hani Loli. Agus Prayudi, mohon kameranya dihidupkan. Agus Prayudi, Rizkia, Hani Loli, Nabilala, Chris John, Vivi Amelia Putri, Yafi Rasyad, Mufti Holil yang barusan bertanya, Zahra Syifa. Oke teman-teman. Ini Aris Sutriyono, oh benar. Oke, untuk yang pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, selesai. Alhamdulillah acaranya memasuki yang terakhir yaitu doa yang akan dipandu oleh Bapak Alif. Kepada Bapak Alif dipersilahkan. Cek. Suara masuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa, mohon maaf saya pimpin secara Islam. Bagi rekan-rekan yang beragama non-Muslim, mohon untuk bisa menyesuaikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidni ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hal ahlin nar. Allahumma inna na'udzubika minal hadami wa na'udzubika minat taradi wa na'udzubika minal burki wal haruki wal harami. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara telah selesai, acara pembukaan pada pagi hari ini. Semoga pelatihan ke depannya FGA 2023 berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan ilmu yang dengan bertambahnya ilmu. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Saya tutup acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.